lagi di podcast Suara 8. We can hear your voice. Salam idola, inovatif, disiplin, kolaboratif. Hai guys, jadi kali ini di podcast kali ini aku bakal seru-seruan sama temen aku. Ini bintang tamu spesial kali ini itu temen aku juga, siswa SMK Negeri 8 juga, dan salah satu konten kreator. Gak usah lama-lama, kita langsung kenalan aja. Boleh memperkenalkan diri, Mas? Oke, terima kasih Mbak Gretia. Iya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Prayuda, biasa dipanggil Yuda, dari kelas 12 Multimedia 3. Oke, panggilnya berarti Mas Yuda ya? Ya. Di segmen kali ini yaitu Charlie, cakap bareng ahli. Kita akan sharing-sharing tentang konten creator. Karena Mas Yuda ini kan salah satu konten creator di Instagram ya. Dia mempunyai followers banyak di Instagram. Kan kita nggak asing ya sama Instagram. Menurut Mas Yuda itu apa sih konten kreator? Kalau menurut saya kan konten kreator itu kan orang yang bikin konten, terus dia menambahi nilai hiburan dan edukasi. Yeah. Kalau Mas Yuda itu apa sih konten kreator itu? Konten kreator menurut saya ya orang yang bikin konten bisa bersifat edukatif atau menghibur sesuai keinginan audiens. Dan kontennya pun beragam, bisa foto, video, tulisan, podcast, dan yang lain lah. Oke. Kenapa Mas Yuda ini bikin akun Instagram namanya Mudah Mengingat? Itu nama akun Instagramnya Mas Yuda ya guys. Bisa di follow ya. Kenapa Mas? Kenapa bikin nama itu? Gak tahu, waktu itu kepikirannya bikin itu. Kenapa kata mudah mengingat gitu? Kenapa? Mungkin waktu itu biar bisa diingat terus aja sama audiens. Orang-orang ya. Yeah. Oke. Kan Mas Yuda ini kan followersnya banyak. Pastinya kalau bikin story gitu, itu kan pastinya yang nonton juga banyak. Berapa sih followersnya Mas Yuda dan berapa sih viewers terbanyak di akun Instagram Mas Yuda? Untuk followers sekarang terakhir saya cek itu sekitar 109.000 followers. Wow. Dan rekor yang nonton story itu kalau nggak salah sekitar 5.000-an views. Wih, keren. Itu konten yang diupload itu apa sih? Waktu itu poster dakwah ya. Jadi saya upload, kemudian saya upload ke story, dan yang nonton banyak ya 5.000 itu. Oke. First impression pertama banyak penontonnya gimana Mas? First impression ya seneng lah. Soalnya belum pernah pengalaman ada yang nonton story hingga 5.000 gitu. Oke, kan ini kan Instagram ini kan followersnya udah banyak nih. Apa Ya. sih isi konten Instagram Mas Yuda? Isinya ya seputar dakwah Islam. Oke. Ya seputar itulah. Kalau terakhir konten yang saya bahas itu seputar sholat. Oh, seputar sholat. Oke. Kalau kalian yang ingin belajar sholat bisa nonton konten saya. Oke, siap. Kalau boleh tahu, manfaat apa sih yang kamu dapat dari kamu bikin konten di Instagram? Dapat apa aja? Yang pertama, banyak peluang cuan yang datang ya. Misal endorse dan kerjasama dengan brand-brand yang besar lain. Oke. Kemudian yang kedua, menambah relasi. Oke. Semenjak bikin konten, peluang relasi yang saya dapat itu luar biasa. Waktu dulu saya punya idola seorang konten kreator juga yang Siapa besar. tuh? Yang namanya username-nya itu kalau kalian tahu @muda cuma sekali. Itu bahas juga tentang konten kreator. Itu kontennya tuh isinya apa sih? Ya bahas tentang konten kreator, cara jadi konten kreator, cara bikin konten, dan konten kreator lainnya lah yang dibahas. Oke. Terus? Dan semenjak bikin konten itu saya bisa kenalan dengan beliau dan kolaborasi juga dengan beliau. Gimana Mas Yuda ini bisa kolaborasi sama idolanya? Waktu itu kenapa bisa kolaborasi dengan beliau? Ada, kalau nggak salah ada konten saya yang viral. Kontennya apa itu? Konten reels tentang 6 ciri orang bodoh dalam Islam. Nah, waktu itu kontennya viral. Terus dinotis sama yang idola saya yang tadi. Kemudian di DM
berkenalan, kemudian diajak kolaborasi. Oh, oke. Kan posisinya ini kan Mas Yuda kan masih itu ya, masih sekolah. Terus apalagi kan waktunya buat sekolah sama buat bikin konten itu kan nggak mudah. Yeah. Gimana sih cara Mas Yuda ngebagi waktu untuk bikin konten sama sekolah? Apalagi kan ini Mas Yuda ini kan udah kelas 12 ya guys. Jadi sibuk-sibuknya. Kalau cara saya bagi waktu, ini satu strategi teman-teman yang bisa teman-teman ikuti kalau ingin jadi konten kreator. Kalau strategi saya yaitu nyetok konten seminggu ke depan. Misal kita mau bikin konten untuk seminggu depan, jadi sebelum itu kita sudah nyetok konten dulu. Misal hari Senin dan Selasa itu cari ide konten. Kemudian hari Rabu sampai Kamis itu syuting atau bikin skrip untuk syuting. Kemudian Jumat sampai Minggu itu finishing, menyelesaikan editan konten-konten yang sudah dibuat. Jadi untuk minggu depan tinggal upload 1 hari 1 konten, jadi bisa konsisten setiap hari. Wah, produktif sekali. Mas Yuda ini kan bikin konten itu tuh dapat dari mana sih materinya? Atau mungkin dari Google, dari baca buku, atau ngaji, atau gimana? Kalau untuk sumber ide konten, saya bervariasi sih. Ada yang dari baca buku, baca artikel, nonton YouTube, Instagram, atau biasa saya ATM. Saya lihat akun-akun kompetitor, postingan-postingannya, kemudian saya amati, tiru, kemudian saya modifikasi sesuai keinginan Mas Yuda. Kalau bikin konten gitu tuh ada di jadwal nggak sih? Hari bulan ini aku mau bikin konten tentang sholat, hari ini aku mau bikin konten ini gitu. Iya sih. Saya bikin konten itu tergantung audiens yang dibutuhkan. Jadi nggak sembarangan bikin konten. Itu trik untuk viral. Jadi kita bikin konten itu untuk audiens, bukan untuk diri kita sendiri. Itu kenapa ada orang yang bikin konten tapi nggak viral-viral. Ya bikin konten untuk dirinya sendiri, bukan untuk audiens. Oh baik. Kan kalau bikin konten kayak gitu kan mesti ada plus minusnya ya. Ada yang dihujat, ada yang baik. Gimana Mas Yuda pertama kali udah pernah dihujat atau belum? Pernah. Waktu itu konten yang viral itu banyak sekali hujatan. Gimana cara Mas Yuda ngenanggepin nih konten-konten yang dihujat? Kalau untuk menanggapi kan waktu kita kan terbatas ya. Jadi saya untuk komen-komen hujatan itu gak terlalu mikirin sih. Jadi kalau saya dihapus komennya, biar gak ada pertikaian lah di kolom komentar. Positif banget ya. Kan kurang lebih ini Mas Yuda tuh berapa bulan sih? 7 bulan ada gak? Kurang lebih 7 bulan lah. 7 bulan menjadi content creator. Apa sih lika-liku nih jadi content creator? Lika-liku ya engagement turun. Engagement itu kalau kalian nggak tahu seperti like, komen, share, itu engagement. Ya lika-liku engagement kadang-kadang turun. Terus ya paling itu sih engagement turun aja. Yang bikin down. Terus gimana? Malas bikin konten. Terus gimana cara naikin biar engagementnya tuh naik gitu? Kalau untuk bikin engagement naik, kita berinovasi. Kita misal bikin konten yang baru atau topik-topik yang belum pernah kita bahas. Ya menjawab pertanyaan audiens lah tentang mau bikin konten apa supaya engagementnya bisa naik lagi. Kan Mas Yuda ini kan followersnya udah banyak nih. Pasti kan juga udah ada endorse nih. Udah ada endorse belum Mas Yuda? Kalau untuk endorse sih belum. Yang pernah saya dapat itu namanya paid promote. Apa sih bedanya endorse sama paid promote? Kalau bedanya menurut saya sendiri, kalau endorse itu kita yang bikin kontennya untuk brand. Kalau paid promote, brand udah nyiapin kontennya, jadi kita tinggal upload di akun kita. Gitu. Boleh tahu nggak price listnya berapa? Kalau untuk price list kita tergantung seberapa besar brandnya. Terus? Misal untuk UMKM, untuk menengah, dan untuk yang profesional itu harganya beda. Boleh tahu nggak kisaran berapa? Bocoran aja ya, untuk UMKM itu sekitaran 100 hingga 200 ribu lah. Untuk 1 hari. Lumayan ya. Buat nambah jajan sekolah. Iya. Kenapa Mas Yuda kan
udah semangat nih bikin konten-konten, kenapa nggak mencoba untuk masuki di dunia pertiktokan? Alasan kenapa belum masuk ke TikTok, ya belum berani aja untuk masuk. Soalnya menurut saya pengguna TikTok itu terlalu barbar sih. Terlalu barbar ya. Padahal kan di TikTok itu peluang FYP-nya itu sangat besar Mas Yuda. Ya, yang saya pelajari memang FYP di TikTok itu lebih gampang daripada di Instagram. Oke, kan ini kan apa ya? Mungkin bisa saran buat teman-teman penonton, gimana sih caranya jadi content creator itu? Saran untuk yang mau mulai bikin konten, mulai aja dulu kok. Jadi kalian bikin konten dulu aja. Konsisten dulu, maksimal 100 postingan lah. Jangan berharap tinggi engagement dulu. Kalian bikin konten aja dulu 100 postingan. Konsisten dulu, nanti ada kok hasilnya. Mungkin kontennya viral atau followersnya naik. Jadi mulai aja dulu. Oke, itu ya kalau kalian mau jadi content creator gimana, itu jadi petuah-petuah dari Mas Yuda. Wah, banyak banget ya pengetahuan yang kita ambil dari podcast kita berdua. Semoga bermanfaat bagi penonton, pendengar podcast kita berdua. Apabila ada negatifnya mohon dibuang, ambil positifnya aja. Terima kasih juga buat Mas Yuda selaku bintang tamu di segmen kali ini. Semoga kedepannya sukses selalu. Ya, terima kasih untuk Mbak Gretia yang telah mengundang saya ke podcast Suara 8 ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman yang mau mulai bikin konten. Oke, cukup sekian dari podcast kami. Jangan lupa pantengin terus podcast Suara 8. Bakal upload setiap minggunya. Dan jangan lupa di like, subscribe, dan di komen. SMK hebat, SMK bisa, SMK bisa hebat. Sekian dari podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.